menjalankan perusahaan di Surabaya. Iya. Bergerak dalam bidang apa? Kontraktor. Oh, kontrak. Padahal blas aku gak ngerti masalah bangunan, Mas. Bangunan. Sama sekali saya nggak tahu. Harga semen pun mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan yang namanya multiplex itu apa saya nggak tahu. Kita melangkah. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak berhasil. Berhasil atau gagal. Oke. Tapi ketika kita tidak melangkah, maka hanya ada pasti gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Hari ini kita jalan-jalan ke Probolinggo. Ketemu Mas Evan Junaidi, seorang pengusaha yang saat ini sama-sama mengisi LK2 di HMI cabang Probolinggo. Gimana kabarnya, Mas Evan? Sehat. Alhamdulillah, tos. Salam Yakuza. Salam Yakuza. Yakin usaha sampai. Pokoknya jangan yakin usaha santuy. Itu membahayakan. Ya, kadang-kadang ada yang santuy-santuy, tapi kalau untuk secara umum bahaya. Mas Evan, kita tadi kan ngobrol, Mas Evan sebagai pengusaha. Itu ceritanya bagaimana pada waktu kuliah di Malang dahulu atau di HMI dahulu, pernah berpikir nggak saya nanti sesudah ikut LK pengurus komisariat cabang, outputnya nanti pengusaha, padahal yang saya tahu komisariatnya pertanian. Jadi gini Mas. Agak dekat. Jadi gini Mas, kalau kita bicara punya niatan nggak jadi pengusaha? Iya. Oke. Saya memang bercita-cita jadi pengusaha. Oke. Sejak awal sudah bercita-cita jadi pengusaha Mas. Meskipun waktu itu belum punya gambaran mau usaha apa. Yang penting jadi dulu pengusaha gitu kan. Tidak berpikir waktu itu pokoknya usaha dalam dunia pertanian, bukan ya? Enggak, pokoknya usaha aja. Usaha aja, oke. Pokoknya bisa jualan semuanya. Oke. Nah, kemudian ternyata nasib berbeda Mas. Oke. Kuliah saya nggak lulus Mas. Oh subhanallah. Asik. Beliau mengatakan kuliah tak lulus, tapi kan tetap sebagai anggota HMI dan sekarang kami. Oke, gimana ceritanya? Nah, tahun 2004 itu masuknya 2009 masuk. Oke. 2004 saya mendeokan diri. Oh, mendeokan diri. Ya, oke. Jadi lebih baik saya mendeokan diri karena punya harga diri Mas, sebelum dideo oleh kampus. Ngeri. Ini bagi kader-kader HMI telinganya ditutup ya. Nah, pilihannya ada dua soalnya Mas. Oke. Pilihannya ada dua waktu itu. Bisa makan tapi tidak bisa kuliah. Oke. Atau bisa kuliah tapi tidak bisa makan. Ya, saya mending milih bisa makan tapi tidak bisa kuliah. Oh, jadi ekstrim ya? Ekstrim. Memilih bisa makan tetapi tidak bisa kuliah dan sebaliknya. Ekstrim. Kok bisa terjadi begitu padahal negara kita sudah makmur? Ya, bapak saya waktu itu bangkrut Mas. Oh, subhanallah. Jadi waktu itu mulai tahun 99 ketika masuk Unmu pertama kali, saya di Unmu Malang Mas. Oke. Itu dikirimi sama orang tua 1 bulan 100.000. Waktu itu. Oke, reformasi. Bulan pertama 100.000. Bulan kedua 80.000 Mas. Oh. Gak naik tapi turun. Oke. Bulan ketiga 60.000. Oke. Bulan keempat cuma 20.000 Mas. Setelah itu saya tidak dapat kiriman sama sekali. Sesudah kiriman keempat tidak dapat kiriman lagi. Oke. Akhirnya harus mencari sendiri. Gitu ceritanya. Ya, bahkan waktu itu saya belum LK1, saya sudah tinggal di komisariat Mas. Oh, penunggu sekretariat. Iya, sudah di komisariat saya. Selama 4 tahun di Malang, saya mungkin anggota satu-satunya di komisariat pertanian UMM yang nggak pernah bayar iuran untuk komisariat Mas. Jadi saya harus ngomong jujur. Gitu. Menyenangkan. Jadi ini ya bagi teman-teman yang aktif, jadi harus disiapkan sekretariat untuk teman-teman seperti Mas Evan ini. Tapi itu buat struggle loh. Oke.
Jadi itu membuat struggle. Oke. Karena harus berjuang kan Mas, bagaimana petani itu. Nah dari situ kemudian ya namanya perjuangan, namanya Yakuza itu kan yakin usaha sampai Mas. Pantang tolak tugas, pantang ulur waktu, pantang tugas tak selesai kan gitu. Jadi ini ngono Mas. Masih akhirnya ya sering molor waktu. Akhirnya 2004 memutuskan untuk keluar. Apakah langsung di dunia usaha waktu itu? Oke. Kebetulan waktu itu ada seorang teman yang menawari, kamu mau nggak menjalankan perusahaan saya di Surabaya? Ngeri, menjalankan perusahaan di Surabaya. Bergerak dalam bidang apa? Kontraktor. Kontraktor. Padahal aku nggak ngerti masalah bangunan Mas. Sama sekali saya nggak tahu. Harga semen pun mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan yang namanya multiplex itu apa saya nggak tahu. Iya. Oke. Dikasih modal waktu itu 10 juta. Maksudnya modal untuk membangun atau modal untuk perusahaan itu? Dikasih modal 10 juta. Jadi mulai dari nol. Oke. Ini ada proyek. Kita waktu itu jadi rekanannya Carrefour. Sebuah supermarket besar di Surabaya. Carrefour yang pertama kali saya layani ada di Majen Sungkono. Di City Mall. Nah, itu pertama kali saya pegang kontraktor di situ. Saya nanganin finishing dan maintenance peralatannya. Jadi satu bagian saja bukan semuanya ya? Semuanya. Saya hanya nanganin maintenance dan finishing. Dari yang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali di situ langsung finishing dan itu pegangnya langsung mall. Ngeri ini. Terus apakah waktu itu berhasil atau kemudian langsung ditampar oleh yang punya proyek? Ya kita ini yang penting coba dulu Mas. Perkara nanti berhasil atau tidak kan yang penting tahu dulu. Saya pesan sama teman-teman di AMI. Ketika kita melangkah hanya ada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak berhasil. Berhasil atau gagal. Tapi ketika kita tidak melangkah, maka hanya ada satu kemungkinan. Pasti gagal. Itu ilmu yang bagus itu. Jadi wani dhisik Mas. Wani dhisik. Dan alhamdulillah dalam tempo waktu 3 bulan. Waktu saya ingat banget. Dalam tempo waktu 3 bulan modal 10 juta. Bisa saya tingkatkan menjadi 200 juta tanpa utang. Di luar dari proyek itu atau sudah ya spesial proyek itu? Perusahaan itu saya tingkatkan omsetnya dan modal hanya 10 juta menjadi 200 juta. Dalam waktu 3 bulan tanpa utang. Waktu itu terpikir nggak tak melanjutkan kuliah lagi deh? Gitu ya. Jadi gini Mas. Selesai saya di Surabaya tahun 2006 saya bangkrut. 2004 mempunyai sesuatu, 2006 bangkrut. Ngeri juga ini. Terus bangkrutnya gimana? Mengapa kok bisa bangkrut? Biasa Mas. Habis gak pegang duit terus pengen duit banyak. Iya. Godanya pengusaha itu Mas. Godanya pengusaha begitu kan. Ingat itu. Kalau nyekel duit lali sebenarnya. Jadi bangkrut karena saya tidak mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang muncul. Jadi seakan-akan tuh selalu ada pekerjaan begitu ya. Selalu ada duit dan sebagainya. Akhirnya habis untuk bersenang-senang. Ini kirim munggah Bali waktu itu. Wah, tapi selanjutnya bagaimana bisa menjadi baik lagi sesudah 2006 sudah bangkrut? 2006 saya bangkrut, saya jadi pemulung Mas. Serius? Pemulung dari rumah ke rumah. Dari pegang 200 juta menjadi pemulung. Saya tahun 2006, tahun 2005, omset saya sudah 1,5 M. 2005. Dari 200 juta tahun 2004, 2005-nya sudah 1,5 M omset saya. Per bulan itu sudah. 2006 bangkrut. Meninggal utang 250 juta. Meninggalkan utang 250 juta. Edan kan? Gila. Serius.
Dan ada saksi sejarahnya, juga teman HMI. Waktu itu saya ajak 3 orang teman HMI yang bersama saya. Oke. Yang sama-sama dari Komisi Pertanian, UMM waktu itu. Ada namanya Dayat sama Sopian. Sama saya kan 3 orang ini yang berjalan ya ini. Ini tahu banget dia. Di 2006 itu? Di 2006 itu. Oke. Pemulung maksudnya gimana? Mungkin ini pemirsa kan pengen tahu, para insan cita ini pengen tahu. Pemulung itu dari rumah ke rumah. Iya, dari rumah ke rumah, Mas. Ya dari sampah ke sampah itu sudah. Mengapa hal itu diambil sikap? Padahal sekali lagi, orang kan tidak yakin bahwa bisa gagal seperti itu. Ya gini Mas, itu goblokku sih asli. Oke. Kan harus diakui ya. Jadi waktu itu karena mungkin teman-teman belum pada lulus kuliah. Oh, teman-temannya itu. Teman-teman di Komisi belum pada lulus kuliah. Sehingga ketika saya bangkrut, saya nggak tahu harus lari kemana. Sedangkan teman saya ketika berbisnis itu hanya tahunya saya punya uang. Oke. Jadi belum ada yang namanya ikatan secara emosional dengan rekan bisnis yang lain. Oke. Artinya jaringan belum begitu kuat. Jadi saya sarankan teman-teman ketika menjadi pengusaha itu pegang kredibilitas yang pertama, yang kedua perkuatlah hubungan emosional dengan rekan. Dengan siapapun. Oke. Nah, saya memilih jadi pemulung karena waktu itu memang benar-benar itu pilihannya tanpa modal, Mas. Karena terbiasa tanpa modal itu tadi. Oke. Tapi nggak lama lah. Nggak lama. 3 bulan aja jadi pemulung. Oke. Setelah itu saya punya bedak rosok. Apa? Bedak rosokan. Bedak rosokan. Oh ya, ini. Saya terima dari pemulung. Oh, ini ilmu baru ini. Dari pemulung jadi bosnya pemulung. Saya terima nih barang-barang yang dari pemulung lain, gitu. Ini bedanya antara HMI dengan yang bukan. Jadi kalau pemulungnya HMI itu harus berpikirnya visioner. Jangan panjang. Terus setelah itu berjalan 6 bulan. Oke. Setelah itu kemudian saya harus tahu ini barang rosokan yang selama ini saya kumpulkan ini kan dibeli lagi oleh pedagang yang lebih besar lagi. Untuk dikirim ke pabrik untuk diolah. Nah, daripada saya harus kirim ke pedagang rosok lebih besar, saya cari tahu nih pabrik ini di mana. Oh. Pabriknya di mana? Sehingga saya harus bisa nyuplai sendiri ke situ. Dan waktu 6 bulan saya dapat. 6 bulan dapat? 6 bulan dapat. Pabriknya itu? Pabriknya itu. Dan saya jadi suppliernya trader antar kota. Barang rosokan. Gitu. Ngeri ya? Dari pemulung 0 menjadi supplier. Iya, supplier pabrik. Itu dalam waktu 1 tahun? 1 tahun. Oke. Jadi saya kalau sekarang ditanyain, Mas, bisa milah sampah? Bisa. Plastik itu ada 365 jenis. Oh, 360 jenis. Padahal warna saja nggak sampai segitu ya. Mulai dari plastik PP, PE, HDPE, PET, PS kaca, ABS, habis daunan, oke Mas susah. Itu padahal di Fakultas Pertanian nggak pernah diajarin. Nggak pernah diajarin. Iya. Terus sesudah menjadi supplier, apakah selanjutnya sudah cukup bangga dengan itu atau bangga yang lain? Bangkrut Mas. Oh, jalan 4 bulan bangkrut saya. Jadi lebih enak jadi yang tidak supplier atau bagaimana? Bukan. Karena waktu itu memang plastik. Fokus saya pada rongsokan plastik memang waktu itu. Tidak semuanya. Besi tua tidak ya? Besi tua tidak. Saya punya besi tua hanya trader aja antar sesama. Tapi yang fokus saya memang jadi suppliernya plastik. Plastik itu kan berasal dari minyak bumi. Biji plastik murni itu dari minyak bumi. Jadi harga jual biji plastik tergantung dengan harga jual minyak bumi. Ketika itu harga minyak bumi, ketika saya masuk pertama kali di jadi supplier biji plastik itu, memang harga minyak bumi lagi naik. Sehingga plastik dari hafalan atau proses recycle itu mahal. Sehingga orang lebih memilih plastik daur ulang ketimbang yang murni. Kan begitu. Nah, berjalan 6 bulan, harga minyak bumi turun. Dari 150 US per barel menjadi waktu itu menjadi 60 US per barel. Tapi kalau kita melihat di Indonesia, coba mungkin ini teman-teman pemirsa juga pengen tahu, di kapan
ada harga SPBU, maksudnya premium atau Pertamax turun, kan nggak pernah? Nggak pernah. Tapi ini kok ngomongnya turun dunia? Turun dunia. Gimana ceritanya? Waktu itu turun, Mas. Turun? Nah. Benar, waktu itu turun. Saya ingat banget. Waktu itu turun jadi 60 US per barel. Oke. Akhirnya, meskipun di Indonesia tidak terjadi perubahan harga ya? Oke. Karena waktu itu subsidi memang cukup besar untuk premium. Waktu itu kalau nggak salah harga premium masih sekitar 1.500 per liter kalau nggak salah. Nah, karena turun, aku sekadung pulaan bahan itu sudah mahal. Oh, karena ada jatuhan barang, jatuhan harga. Stok saya 12 ton waktu itu. 12 ton, coba bayangkan. Kalian punya sampah berapa kilo? Ini 12 ton. 12 ton bentuk sampah yang itu daunan ini, Mas. Sama bisa bayangin, Mas. Daunannya ini? Daunannya ini. Oke. Satu fuso yang bisa muat 20 ton, bila full itu hanya muat 6 ton. Karena ringan. Saya beli harga waktu itu 4.500 per kilo. Oke. Harga jual turun jadi 1.500. Pink 12 ton, Mas. 2.500 beli. Jadi saya belinya 4.500. 4.500, jualnya 1.500. Wih, 3.000. Ya, per kilo. Kalikan 12 ton, Mas. Oke. Itu saya langsung hancur. Ngeri ya di dunia usaha itu. Tapi itu resiko. Artinya ketika kita memang ingin masuk ke dunia usaha, ya resiko-resiko itu harus bisa kita perhitungkan. Oke. Saya selalu bilang sama orang-orang ketika saya ngisi, kebetulan saya juga pemateri di beberapa pelatihan bisnis ya. Saya selalu bilang sama peserta bahwa kalau Anda ingin memasuki dunia usaha, bukan pilih resiko yang paling kecil atau bukan pilih resiko paling besar. Oke. Tapi pilihlah resiko yang paling bisa Anda kendalikan. Pilihlah resiko yang mungkin bisa dikendalikan.